Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu tentunya. Selamat berjumpa lagi di channel Suka Film. Di mana channel ini membahas film-film recommended yang seru-seru. Semoga kalian terhibur, terima kasih. Fury menceritakan tentang kru tank Fury di tengah Perang Dunia Kedua. Film ini ditulis dan disutradarai oleh David Ayer. Dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Don Wardadi Collier, Shia LaBeouf sebagai Boyd Bibbleswan, Logan Lerman sebagai Norman Ellison, Michael Pena sebagai Trini Gordo, dan John Bernthal sebagai Gordy Travis yang tayang pada tahun 2014. Film ini berlatarkan akhir Perang Dunia II, tentara sekutu hampir mengalahkan tentara Nazi Jerman. Pasukan sekutu pimpinan Wardadi yang merupakan bagian dari batalion tank mendapat misi terakhir yang sangat berbahaya, yaitu Sersan Wardadi dan anak buahnya membawa tank jenis Sherman yang diberi nama Fury untuk menyerang sisa-sisa tentara Nazi di jantung kota Jerman. Seorang pemuda yang bernama Norman ditugaskan untuk menggantikan satu awak Fury yang tewas pada peperangan sebelumnya. Norman menjadi bahan candaan karena latar belakang Norman yang hanya seorang juru ketik tanpa pernah membunuh dan menunggangi tank. Dalam misi pertamanya, Sersan Wardadi dan tim Fury beserta 3 tank lainnya harus menyelamatkan anggota sekutu yang lain yang terjebak di antara pasukan Nazi. Norman dimarahi habis-habisan karena tidak berani untuk menembak musuh karena hatinya yang masih bersih dan mengenal belas kasihan, sehingga menyebabkan salah satu tank tertembak pasukan Nazi. Pada film ini identifikasi masalahnya adalah di mana Sersan Wardadi sebagai pemimpin dan kru Fury yang berjumlah 4 orang berusaha untuk menyelesaikan misi yang diberikan kepada mereka, walaupun keadaan mereka yang sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan misi tersebut. Mereka memilih menyelesaikan misi dibandingkan harus menyerah dan kabur dari peperangan. Tentara sekutu ingin menyerang jantung Jerman yang masih dikuasai tentara Nazi. Pada misinya ini tentara sekutu menugaskan 4 armada tank yang salah satunya adalah Fury dan beberapa tentara yang lengkap dengan senjatanya. Namun dalam perjalanan, satu persatu tank hancur dan anggota tentaranya tewas. Dalam film ini Sersan Wardadi bertugas sebagai pemimpin pasukan. Di sepanjang film, Sersan Wardadi terlihat sangat tegas kepada anggotanya dan sangat berwibawa. Taktik yang digunakan Sersan Wardadi juga sangat baik, terbukti ketika tentara sekutu bertemu dengan anti-tank milik Nazi yang lebih unggul. Sersan Wardadi berhasil mengalahkan anti-tank milik Nazi tersebut. Pemimpin Fury yaitu Sersan Wardadi memiliki misi untuk menyerang jantung kota Jerman dan menyelamatkan tentara sekutu lain selama di perjalanannya. Dalam perjalanan Sersan Wardadi mengatur strategi untuk memastikan mereka tetap hidup dan mengalahkan tentara Nazi sebanyak mungkin. Contoh landing yang digunakan adalah posisi tank Fury di urutan pertama lalu diikuti oleh 3 tank lainnya serta prajurit yang lengkap dengan senjatanya. Lalu pada saat menyerang anti-tank milik Nazi mereka membuat strategi dengan menyerang dari 2 arah. Dalam kasus ini, sang pemimpin membuat landing dengan matang sebelum melakukan penyerangan. Masing-masing kru di tank Fury memiliki keahliannya sendiri. Sersan Wardadi sebagai pemimpin dari Fury bertugas untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada kru yang lain. Bibble bertugas untuk menembakkan senjata dan meriam ke arah musuh. Grady bertugas untuk menyiapkan segala amunisi yang dibutuhkan untuk menyerang tentara Nazi. Gordon sebagai pengemudi dan Norman bertugas sebagai asisten pengemudi. Hal ini mengartikan bahwa si pemimpin mampu mengorganisir timnya dan mampu memberikan arahan dan membagikan tugas dengan baik. Seorang pemimpin juga harus membuat tim yang solid dan bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Selain itu, setiap kru juga harus mengerjakan apa yang ditugaskan oleh sang pemimpin supaya tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai. Karena dengan masing-masing bagian tugas tersebut dalam film ini mereka mampu mengalahkan anti-tank milik Nazi. Sersan Wardadi tidak hanya memerintah krunya, dia juga berhasil memberikan motivasi semangat juang kepada pasukannya. Arahan yang tegas serta wibawa serta taktik perang yang digunakan Sersan Wardadi membuat Fury dan tim berhasil mengalahkan anti-tank milik Nazi. Dalam hal ini, seorang pimpinan harus selalu memberikan arahan serta motivasi kepada tim, serta tidak lupa juga menggunakan strategi agar tim tersebut tidak lupa kepada hasil akhir tujuan mereka. Sersan Wardadi melakukan controlling langsung terhadap pasukannya, dengan setiap prajurit memiliki tugasnya masing-masing yang sudah direncanakan oleh Sersan Wardadi. Hal ini terlihat ketika mereka berhadapan langsung dengan tentara Nazi. Sersan Wardadi memerintah masing-masing kru untuk saling bekerja sama untuk menjalankan Fury dan membunuh tentara Nazi. Dalam hal ini, pimpinan harus terjun langsung dengan mengontrol langsung situasi keadaan saat ini. Pemimpin harus memberikan arahan kepada tim untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Dalam misi terakhir yang menugaskan Fury dan 2 tank lainnya untuk menyerang Nazi di jantung kota Jerman.
Disinilah awal kekalahan armada tank tentara sekutu. Dalam perjalanan menuju lokasi tujuan, Fury dan dua tank yang tersisa diserang oleh anti-tank milik Nazi. Kendaraan anti-tank milik Nazi lebih kuat dibanding tank milik sekutu. Tank Nazi berhasil menghancurkan dua tank milik sekutu dan hanya menyisakan tank Fury yang akhirnya berhasil menghancurkan tank Nazi tersebut. Alhasil hanya tersisa armada tank Fury milik sekutu yang dipimpin Sersan Wardadi dan 4 awak lainnya untuk menuntaskan misi. Di tengah perjalanan tank Fury terkena jebakan ranjau yang menyebabkan rantai relnya terlepas hingga harus berhenti di tengah persimpangan jalan. Sersan Wardadi memerintahkan Grady agar mencoba untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Namun dikarenakan kondisi tank Fury yang sudah rusak parah tidak dapat segera diperbaiki. Sersan Wardadi akhirnya memerintahkan Norman untuk memantau situasi kedatangan tentara Nazi dari atas bukit. Tak lama kemudian Norman yang ditugaskan untuk menjaga situasi dari balik pohon-pohon memberikan informasi kepada Sersan Wardadi dan kru yang lain bahwa tidak lama lagi sekitar 200-300 tentara Nazi sedang dalam perjalanan menuju di mana Fury berada. Dalam keadaan yang seperti itu Sersan Wardadi menyuruh anggotanya untuk lari dan mencari persembunyian, namun mereka tidak mau karena tidak rela jika Sersan Wardadi harus berjuang sendirian melawan pasukan Nazi yang akan segera datang. Akhirnya mereka mengatur strategi untuk melindungi diri. Dengan sisa amunisi yang tidak banyak mereka mencoba mempertahankan diri di dalam tank Fury. Masalahnya mereka kekurangan personil dikarenakan jumlahnya yang terus berkurang akibat pertarungan sebelumnya. Pertarungan sebelumnya, tentara sekutu mengalami kekalahan dikarenakan peralatan perang mereka kurang canggih jika dibandingkan dengan peralatan perang yang dimiliki oleh tentara Nazi. Oleh karena itu, seharusnya mereka menambah jumlah personil untuk membantu misi penyerangan ke jantung kota Jerman. Sayangnya meski sudah melakukan perlawanan sengit, satu persatu awak Fury gugur karena telah kehabisan amunisi dan menjadi bulan-bulanan serangan tentara Nazi yang jumlahnya lebih banyak. Di saat terakhir akhirnya Sersan Wardadi menyuruh Norman bersembunyi di bawah tank karena kondisi mereka yang sudah tidak memungkinkan lagi dikarenakan kehabisan amunisi, dan di dalam tank Fury itulah tentara Nazi melemparkan granat yang membuat Sersan Wardadi terbunuh. Dalam ending film ini, Norman tentara baru yang belum punya pengalaman berperang dan berjiwa baik hati berhasil selamat seorang diri setelah keluar melalui lubang palka yang menembus ke bawah kolong tank Fury. Ketika bersembunyi di bawah Fury, Norman ditemukan oleh tentara Nazi, namun dikarenakan Norman hanya seorang diri dan tidak bersenjata, tentara Nazi tersebut seolah-olah tidak melihat Norman dan membiarkan Norman tetap hidup dan meninggalkannya pergi. Sampai esok pagi harinya ada tentara sekutu yang menemukan keberadaan Norman yang sedang berdiam diri di dalam tank Fury. Lalu cerita pun usai. Mereka pun gugur dan hanya Norman yang tersisa hidup. Sungguh kisah yang dramatis dan menegangkan untuk disaksikan. Terima kasih telah berkunjung ke channel Suka Film. Jika Anda suka ikuti terus channel ini. Jaga kesehatan, dan sampai jumpa.